Bagaimana menghadapi istri yang kalau diajak sholat subuh kadang marah-marah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia? Makanya kalian yang lajang-lajang, fit and proper test pertama adalah tanya dia, jilbabnya panjang, baca Quran bisa, oke lah, nasi sudah jadi bubur, udah nikah. 5 langkah. Wallati taqafuna nusuzahunna, kalau kau khawatir perempuan itu melawan nusyuz, pertama, fa'izuhunna, nasihati dia. Adinda, aku ini kepala rumah tangga, kau mesti ikut aku sholat. Alah, baru ngaji 2 hari. Tak mempan. Langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau tak mau sholat subuh, kau ajak marah-marah, apa boleh buat dengan ini ku hukum kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah yang ku tunggu-tunggu. Wow. Watribuhun, langkah ketiga, karena kau tak juga mau mengikut cakapku, watribuhun, maka kalau begitu ku tempeleng. Wah, kau ditempelengnya. Begitu pas mau ditempelengnya, datang si istri, difotonya, langsung dipostingnya ke FB. Teganya. Panggil sama Pak Kapolsek. Anda menempeleng istri Anda? Tidak, Pak, ini fotonya. Kok Bapak tahu? Istri Anda kan friend sama saya. Tak bisa. Yang ketiga ini tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Langkah keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, panggil mediasi keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Anak keponakan kita ini mau dibawa kemana hubungan ini? Ini sudah buntu nampaknya. Mereka tak bisa lagi kita pertemukan, macam Tom and Jerry. Jadi bagaimana? Iyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau berdamai, insya Allah akan mempertautkan mereka berdua. Langkah yang paling fatal yang kelima, karena kau tak juga menurut, keluarga mediasi pun gagal, apa boleh buat? Dengan ini ku jatuhkan talak 1. Abghadul halal ilallah, jangan sampai. Perempuan-perempuan, berubahlah kalian, patuh, taat kepada suami. Taat pada suami. Yang belum menikah, cari istri. Tak usah terlalu cantik. Saya nasihati ke mahasiswa-mahasiswa saya, kalian cari istri jangan terlalu cantik, nanti orang nuduh kalian pakai pelet. Jangan terlalu buruk, nanti malu kalian bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja, jilbabnya panjang, tak terlalu banyak pakai makeup, orangnya penuh kesederhanaan. Adinda, sudikah kau menikah denganku? Kita mulai dari nol, insya Allah mau. Ada perempuan sekarang mau nikah dari nol, Pak? Ada, banyak di pom bensin. Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas, pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas ya. Nanti kita buatkan fanpage puas ya. Pendukung Ustadz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustadz, mau dong jadi imamku dunia akhirat? Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin baik. Kita ini negara hukum. Jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Tadi buatnya lah, saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan menggunakan setuju. Lalu
Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju hakim. Gitu prosesnya. Jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol, dimakannya petai. Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Saya sudah sering mendengar ceramah Pak Ustadz di YouTube, sangat senang dengar ceramahnya. Jadi biasanya ujung-ujungnya tak enak nih. Saya mau bertanya, bagaimana mendidik istri supaya dia mau rajin sholat? Udah terjawab tadi. Sholat subuh susah betul dibangunkan Pak Ustadz. Sudah ada 2 istri yang payah sholat subuh. Pertanyaan kedua, ada teman kredit di bank, angsurannya sangat mahal. Jadi dia pindah bank, pindah ke bank yang baru, uang murah terus ke bank yang lama. Apa itu termasuk riba Pak Ustadz? Riba. Pinjam duit ke duit, pinjam 10 juta, bayar 12 juta, riba. Berhenti dari riba. Apa hukumnya mengurban untuk orang tua kita sedangkan kita belum akikah diri sendiri? Akikah diri saya itu tanggung jawab ayah saya dulu terhadap diri saya, bukan tanggung jawab saya. Kalau sekarang saya punya duit, apa yang saya lakukan? Kurban. Pergi ke masjid, ini 2,5 juta untuk kurban. Setelah nanti hari raya kurban, ternyata rezeki melimpah, dibalas Allah. Ada duit untuk beli kambing, silakan akikah. Boleh mengakikahkan diri sendiri. Tapi bagi yang sudah 40 tahun, 30 tahun, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. 40 tahun minta ayun marhaban ayyanun rol aini rol awak sangka yang diayun cucu. Rupanya nenek itu duduk dalam. Apa hukumnya bagi orang yang tak sholat Jumat tapi dia masih mengerjakan sholat zuhur seperti hari biasanya? Sahkah sholatnya? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin tahawunan, tanpa ada uzur syar'i, disengajanya, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Hukuman yang diberikan Allah, terkunci pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kenapa? Gara-gara menyepelekan sholat Jumat. Cepat-cepat datang besok hari Jumat, cepat datang. Ini saya tengok anak-anak muda di luar masjid sampai merokok. Kalian kenapa tak masuk? Masih khutbah Ustaz. La ilaha illallah. Tujuan sholat Jumat itu kan mendengar khutbah. Tujuan sholat Jumat itu mendengar khutbah, bukan cuma 2 rakaat itu. Cepat datang masuk ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama khutbah tadi saya masuk di dalam, tak ada saya ngomong sepatah pun. Kenapa? Itu tidur. Begitu khotib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cepat kali katanya. Ini anak muda tak betul. Besok cepat datang, jam 12 sudah datang, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, Allahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Kenapa kita bisa menengok ada orang, ada bapak, ada ibu, ada tiang, bisa kita bedakan mana muda, mana tua? Karena ada cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apakah sholat kita sah apabila menjadi makmum dari imam yang kita sendiri ragu-ragu dengan imam tersebut? Pada saat sholat Jumat kita ketahui imam tersebut tertidur dan kemudian dia menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau tertidurnya duduk, tak bergeser, tak bersandar, tak bertumpu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai, maka wuduknya tak batal, walaupun air liurnya keluar. Tapi kalau dia sudah bersandar ke sini, bersandar, maka batal wuduknya. Kalau nampak dia batal wuduknya, kita kasih tahu, Pak, Bapak batal wuduk, tak sah sholat, pergi. Adapun dia tak mendengar khutbah Jumat, fala jum'atalah,
tiada Jumat baginya. Tiada Jumat di situ maksudnya tak sempurna. Oleh sebab itu maka tengok duduknya bagaimana. Alhamdulillah Pak Ustaz duduknya dari tadi tak bergeser. Sah sholat Jumatnya. Saya mau tanya, apakah ngerokok itu haram? Sudah terjawab. Ustaz merokok? Enggak, tak merokok. Pernah merokok? Dulu pernah. Kan lahir tak langsung tua. Pernah dia. Kata kawan di pesantren, "Mat, ayo kita cabut yuk." Cabutlah kami. Pas cabut, inilah kawan yang tak baik ini. Masa kita nggak merokok, nggak jantan? Rokok lah kami 5 orang. Jantan betul terasa. Begitu pas kami sedang merokok, lewat mobil kiai. Injak lah, injak. Alhamdulillah tak nampaknya. Tiba-tiba mundur mobilnya. Mundur datang dia tanya, "Merokok ya? Merokok ya?" Kami diam semua. Kawan yang satu ni penakut. "Merokok ya?" "Enggak, Bang." Pas bilang enggak tu asapnya keluar. "Enggak, Bang." Keluar asapnya. Baliklah kami ke asrama. Saya tak tamat pesantren. Saya cuma setahun aja. Lari dari pesantren. Lalu ada mudabbir saya di sini, tak boleh sebut namanya. Lalu kemudian ketika itu habis sholat maghrib dipanggil nama-nama yang tadi melanggar. Saya sholat hajat 2 rakaat bernazar, ya Allah, kalau nanti kiai itu lupa namaku, aku bacakan Yasin 3 kali.